Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam oleh pihak sekutu, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, maka dibentuklah BPUPKI atau nama lainnya yaitu Dokuritsu Junbi Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia merdeka. Dr. Rajiman Widyodiningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya yaitu Ichibangase Yoshio dari Jepang dan Suroso dari Indonesia. BPUPKI pun melaksanakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Sidang pertama BPUPKI bertempat di Gedung Chuosanyin atau Gedung Pancasila yang dihadiri oleh Ketua dan Wakil BPUPKI serta para anggota BPUPKI yang berjumlah 67 anggota. Rajiman Ichibangase Suroso beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Rajiman pun selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih karena sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya adalah seorang wakil dari Jepang dan tentu saja seorang lagi adalah seorang wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Baik, selanjutnya silakan saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide dan gagasannya dalam perumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasannya untuk membangun negara ini. Izin yang mulia. Silakan. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan rumusan dasar negara yang saya usulkan. Di antaranya yaitu pertama, peri kebangsaan, 2, peri kemanusiaan, 3, peri ketuhanan, 4, peri kerakyatan, dan 5, kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena fondasi dari dasar negara itu sendiri adalah bangsa, di mana bangsa kita ini sangat mendukung atau peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dari periketuhanan. Dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Baik,
Selanjutnya, silakan kepada anggota yang lainnya untuk menyampaikan gagasannya. Silakan. Terima kasih kepada Ketua beserta Wakil Ketua yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan diantaranya yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keadilan lahir dan batin, 4. Keadilan, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Baik, selanjutnya silakan kepada anggota lain untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Izin yang mulia. Silakan. Saudara-saudara sekalian, setelah saya memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Saya memberi usul untuk memberikan nama bagi kelima dasar negara tersebut dengan Pancadharma. Namun, ternyata Pancadharma tidak tepat di sini, dikarenakan dharma yang berarti kewajiban, sementara kita sedang membicarakan sebuah dasar. Dengan saran dan petunjuk dari seorang teman kita yang merupakan ahli bahasa, maka saya memberi nama kelima dasar negara ini dengan Pancasila. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas atau dasar. Di atas kelima dasar inilah kita akan mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Namun barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5 itu, saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja yang disebut trisila. Dan apabila saya peras lagi menjadi 1, maka dinamakan sosio-nasionalisme. Apakah saudara setuju dengan usulan yang saya sampaikan? Setuju. Baik, namun jika ada pendapat, silahkan untuk dikemukakan. Terima kasih, itulah rumusan negara menurut saya. Baik, bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Baiklah, silakan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang telah disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno. Silakan. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang dibacakan oleh Pak Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan oleh Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silahkan Mr. Ichigo Ngase. Ohayo gozaimasu. Selamat siang hadirin. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya setuju
dengan hasil rumusan tersebut yang selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang dapat saya katakan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Ichibamase yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut akan dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Sebagai Ketua Panitia 9 dipilih Insinyur Soekarno dan anggotanya terdiri dari Dr. Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Abi Kusno Cokro Suyoso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pesan moral yang dapat kita ambil pada sidang hari ini yaitu hal-hal yang menyangkut orang banyak sebaiknya dan seharusnya dimusyawarahkan terlebih dahulu untuk mencapai kata mufakat, sehingga tidak ada saling dirugikan satu sama lain.